Boleh saya minta penilaian Anda atas sosok Anies Baswedan, Pak Prabowo? Saya kira bukan wewenang saya atau kompetensi saya untuk menilai. Itu kan rakyat yang akan menilai beliau. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? 5 juga. Skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja. Kemarin waktu Pak Anies kasih nilai Pak Prabowo 11 dari 100, pendukung Pak Anies banyak yang ketawa-ketawa. Tapi giliran sekarang pendukung Pak Prabowo kasih nilai Pak Anies, kenapa banyak yang ngamuk nih? Mohon maaf, saya bingung nih. Terus orang-orang yang demo di depan KPU tuh maunya apa toh? Maunya kecurangan dituntaskan atau Pak Anies yang menang nih? Karena ini dua hal yang berbeda ya, mohon maaf. Loh, kenapa kok bisa berbeda? Nah, cara kerjanya begini, saya akan jelaskan pelan-pelan sama kalian. Sekarang kita lihat hasil quick count untuk Prabowo Gibran itu kan ada 58%. Tapi kalian kan teriak curang-curang nih. Berarti yang kalian maksud kan tidak mungkin suara 02 sebanyak itu. Mestinya bisa 2 putaran lah ya, gitu kan yang kalian maksud. Nah, kalaupun 58% itu mau dijadikan 2 putaran, harus turun 9% untuk menyentuh 49%, yang mana nggak sampai 50%. Nah, kalau 9% itu mau dijadikan orang, nih yang saya baca, pemilu tahun 2024 itu jumlahnya kurang lebih ada 200 juta jiwa. Jadi dihitung aja nih, 9% dikali 200 juta jiwa sama dengan 18 juta jiwa. Jadi, membutuhkan 18 juta jiwa orang yang tidak memilih Prabowo Gibran. Kalau dikotakan ya, kalian tinggal di mana lah? Di Bandung lah misal. Bandung itu kalau nggak salah hampir 3 juta kan. Itu berapa kalinya kota Bandung yang tidak memilih Prabowo Gibran? Kira-kira mungkin nggak? Dan kalau ngomongin kecurangan, kalian harus menemukan fakta dan bukti bahwa 02 itu mencurangi sebanyak 18 juta suara. Itu yang nantinya bisa membalikan keadaan dan membuat abah kalian menang. Begitu ya, tapi ini belum selesai. Sekarang kita ngomongin yang suara abah kalian dicurangi. Kita lihat nih, Pak Anies di quick count mendapatkan suara 29%. Kalaupun mau menyentuh 50% atau menang lah ya istilahnya, itu kurang lebih harus bertambah 21%. Nah, 21% ini kalau dijadikan orang, tinggal hitung aja 21% dikali 200 juta jiwa sama dengan 42 juta jiwa ya. Jadi membutuhkan makhluk atau suara 40 juta jiwa yang memilih Pak Anies dan tidak boleh memilih siapapun selain Pak Anies. Aduh, dan yang terakhir persoalan teknik penggelembungan suara ya. Kalian kan bilang 02 tuh curang di bagian KPU. Tapi ini mohon maaf aja nih, KPU itu kan sistemnya unggah data, unggah foto. Jadi ada bukti foto, bukti dari KPPS, dari TPS kan, yang Pak Anies unggul atau Pak Ganjar unggul atau Pak Prabowo unggul. Dan kalaupun misal di angka KPU-nya itu tidak sesuai, berlebihan, itu kan yang mengakses nggak cuma 02, tapi ada 01, 03, dan siapapun kan. Itu bisa dibenarkan gitu loh, bisa ditegur gitu loh. Ini kan bukan yang kayak di balik bilik dicoblosin 02, 02, 02, atau ada orang yang berdiri di balik bilik sambil ngarahin orang yang nyoblos, "Ya, pilih 02." Kan bukan begitu konsepnya, ya kan? Jadi, inti video saya nih panjang lebar nih. Alih-alih kalian itu teriak curang-curang, demo-demo bikin rusuh, mending kalau punya bukti, bawa aja itu bukti ke Bawaslu. Laporin tuh ke tim ses paslon andalan kalian. Biar dibawa ke Bawaslu dan bisa membuktikan apakah Prabowo Gibran itu curang. Karena mohon maaf aja nih, di kota saya Prabowo Gibran unggul. Sekian, terima kasih. Saya tantang Anda, Bang Faisal Asegaf. Quick count itu adalah pusatnya kejahatan, kumpulan para penipu-penipu yang berkedok intelektual. Quick count itu kelompok pembohong, penipu. 2000 TPS itu diduga kuat adalah TPS siluman, TPS hantu. Karena mereka tidak umumkan di mana addressnya. Bang Faisal Asegaf, abang ini kenapa, Bang? Hah? Ngomong apa, Bang, ini di podcastnya Pak Abraham Samad ini? Kok abang bilang pula quick count itu kumpulan penipu, pembohong? Abang ini jangan menyebarkan hoax, ya. Lembaga survei itu semua, Bang, yang menghasilkan quick count, yang punya produk quick count, ya, itu semua terdaftar resmi. Mereka berbadan hukum, PT, ya, dan resmi terdaftar di KPU. Jadi maksud abang kalau quick count itu penipu, pembohong, berarti abang tidak secara langsung bilang KPU itu juga penipu, ya. Jangan seperti itu, Bang. Ya mereka itu lembaga survei memakai metode nggak sembarangan, Bang, ambil sampel.
Gini aja Bang Faisal Asegaf ya, kalau memang abang nggak setuju terhadap quick count ya dari lembaga survei, kita tunggu real count dari KPU RI. Tapi kalau real count dari KPU RI abang nggak setuju juga, saya tantang Bang Faisal Asegaf untuk membuktikan omongan yang tadi abang bilang, pembohong, penipu, penjahat itu benar apa tidak. Jangan abang menyebarkan hoax, karena negara kita ini negara hukum. Dalam hukum kita, ya, siapa yang mendalilkan itu harus membuktikan. Sekarang saya tantang Bang Faisal Asegaf untuk membuktikan omongan abang tadi. Ya, gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih. Lebih baik kalah terhormat daripada menang tapi karena curang gitu katanya. Jangan sok suci deh. Saya tuh yakin ya, di kubu yang menang ataupun kalah itu pasti ada yang curang gitu. Jadi kalau memang misalkan curang ya laporkan saja, buktikan kemudian dilaporkan gitu. Jangan keluar-keluar di sosmed. Nah terus kenapa ya kok yang di kubu menang itu cenderung banyak yang curang? Ya iyalah, yang milih kan banyak. Kalau yang milih dikit ya cenderungnya sedikit yang curang. Jadi sebenarnya sama-sama curang ya. Jadi ya daripada keluar-keluar di sosmed lah, mending kalian buktikan kemudian laporkan. Itu kan lebih berguna ya daripada cuman keluar-keluar doang. Mumpung pemilu udah selesai nih, dan saya juga salah satu dari anggota KPPS yang kemarin-kemarin saya juga harus membatasi bicara saya di media sosial. Saya juga harus menghargai orang-orang yang mendukung paslon yang berbeda dengan saya. Saya private juga video-video saya, karena saya juga tidak mau dipecat dan tidak mau menyinggung orang yang tidak sependapat dengan saya. Tapi saya kali ini akan berbicara kapasitas saya sebagai anggota KPPS. Karena sudah banyak banget berseliweran video atau postingan orang-orang yang bicara bahwa TPS itu banyak yang curang. Ini saya mau kasih paham aja, bahwa kami sebagai anggota KPPS itu di bawah sumpah. Kita juga pas dilantik juga ada fakta integritas. Jadi amanah kita ini dan tanggung jawab kita ini juga sangat berat. Nah, kemudian pada saat logistik datang ke TPS, kita belum bisa buka. Sampai hari H itu sudah datang saksi dari berbagai partai dan ada pengawas dari Bawaslu. Baru kita bisa buka di jam 7 pagi. Kita hitung satu persatu surat suara yang harus sesuai dengan surat serah terima dari kelurahan. Kalau misalnya tidak sesuai, kita harus catat di berita acara khusus. Kemudian seperti amplop dan lain sebagainya yang ada di dalam kotak suara itu harus kita samakan dengan surat serah terima dari kelurahan. Nah, setelah semuanya selesai dilihat, baru nih kita lakukan proses pencoblosan. Setelah pencoblosan selesai, semuanya harus dihitung kembali. Berapa orang yang datang memilih, kemudian selisihnya dengan surat yang didistribusikan oleh kelurahan itu harus sama persis dengan surat suara yang tidak digunakan. Kalau sudah sesuai, baru kita rusak. Rusaknya bukan dengan cara disobek-sobek, tetapi dicakra, supaya tidak ada yang menggunakannya kembali. Setelah itu, baru kita melakukan penghitungan suara. Ketika kita melakukan penghitungan suara, warga juga boleh menonton, boleh menyaksikan. Meskipun saya pendukung 02 dan pada saat itu di TPS saya yang unggul adalah 01, apakah saya bisa curang? Tentu tidak. Karena itu disaksikan oleh saksi-saksi dari partai tersebut. Kemudian ada dari Bawaslu juga. Bahkan kemarin bolak-balik TNI dan Polri ke TPS kami. Jadi bagaimana saya mau melakukan kecurangan meskipun saya yang menulisnya? Karena penulisan itu
disaksikan oleh banyak orang, bukan saya sendiri yang nulis. Ngumpet-ngumpet gitu diam-diam, gak bisa. Setelah selesai satu persatu nih, misalnya sudah selesai penghitungan suara presiden dan wapresnya, itu harus diupload ke aplikasi Sirekap. Untuk apa? Ya untuk quick count itu. Makanya kalau ada quick count yang muncul sebelum hasil semuanya keseluruhan daerah itu sudah ada di televisi, karena harus diingat juga, di Indonesia itu bukan hanya waktu Indonesia Barat. Ada WITA, ada WIT, yang bedanya selisihnya juga beberapa jam. Jadi lebih cepat kalau di daerah yang WITA atau WIT. Saya lupa ya kalau WIT itu lebih cepat apa lebih lambat. Kalau WITA lebih cepat, 1,5 jam kalau nggak salah. Nah, kalau untuk nih ada lagi berita yang berseliweran tentang nenek-nenek yang dibawa didampingi oleh petugas KPPS-nya ke bilik suara, itu sangat tidak mungkin karena petugas KPPS tidak boleh mendampingi lansia, orang yang disabilitas ke dalam bilik suara. Ada surat khusus untuk yang akan mendampingi, dan yang mendampingi juga harus keluarga dalam satu kakak. Jadi kalau diarahkan untuk mencoblos apa, itu hak keluarganya. Terus yang berikutnya ada lagi video yang bikin fitnah-fitnah bahwa surat suaranya dicoblos. Gampang kalau mau bikin kayak gitu mah. Tinggal datang ke percetakan. Kalau percetakannya misalnya satu dukungan sama kita, dia mau dong cetak. Atau nggak tahu ya, nyetak di mana, mungkin dia punya percetakan sendiri. Bikin cetakan surat suara yang persis, terus bikin video ketika dia mencoblos-coblos. Gampang sekali. Jadi jangan mudah termakan hoax. Sehingga kita bisa membuat kalimat-kalimat atau mengeluarkan kalimat-kalimat keji, kalimat-kalimat fitnah terhadap petugas KPPS yang dari subuh sampai subuh lagi bekerja, nggak tidur-tidur, digaji cuma 1,1 juta, yang menurut saya tidak seimbang. Kalau 5 juta bisa bicaralah kita baik-baik, tapi kayaknya kalau segitu nggak worth it, tidak sesuai dengan pekerjaannya yang edan. Jadi untuk semua pendukung-pendukung baik 01, 03 yang saat ini hasil quick count-nya juga di bawah 02, ya kita harus menerima kekalahan lah. Jangan jadi marah-marah, tantrum, ngamuk-ngamuk, bikin chaos, fitnah sana, fitnah sini, bilang curang, bilang apapun. Sementara ya kalau mau bilang mah nih, kecurangan mah bukan hanya terjadi di 01, 02, 03, semuanya juga sama. Kalau mau bikin kecurangan mah bisa aja semuanya juga. Bener nggak? Gampang mau curang mah. Kecurangan yang tampak di depan mata kita itu kadang suka tidak terlihat, tapi kecurangan orang lain lebih tampak di mata kita. Jadi jangan bilang Anda semua tidak, misalnya paslon Anda tidak curang, sementara yang lain curang, yaitu keburukan mah diri sendiri nih, keburukan diri sendiri tidak terlihat, tapi keburukan orang lain terlihat dan kita nilai-nilai, kita judge. Lalu siapa Anda? Sampai Anda bilang, ini terutama pendukung 01 ya, yang suka bawa politik identitas. Suka bilang bahwa pendukung 02 ini kafir lah. Menganggap sama dengan kaum Israel lah, tidak beragama, tidak berakhlak. Kenapa kalian kalau misalnya sudah yakin masuk surga, kenapa masih ada di dunia? Kalau saya sih lebih memilih cepet-cepet pergi ke surga daripada pusing di dunia.
udahlah, kita terima pemilu ini dengan legowo, apapun hasilnya. Toh kalaupun misalnya saya mendukung 02 dan kalah, ya udah, saya terima. Nggak perlu kita marah-marah. Saya cuma agak emosi ketika orang-orang membuat hoax atau fitnah terhadap petugas KPPS yang dibilang curang. Itu aja sih. Kita tidak hanya berhasil menjadikan Pak Prabowo Subianto menjadi Presiden Negara Republik Indonesia selanjutnya, tapi kita juga akan berhasil menyatukan kembali cinta yang tulus yang sekian lama tidak bersatu. Kalau dulu dipisahkan karena orang tua, sekarang disatukan kembali oleh rakyat Indonesia. Yang terhormat Ibu Titi Soeharto, kembalilah bersama-sama lagi dengan Pak Prabowo, Bu. Kami rakyat Indonesia menantikan kebahagiaan kalian.